Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para sahabat muslimah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa bersua kembali dalam rangka mengkaji sebuah kitab hadis yang fenomenal khususnya di Indonesia, yaitu sebuah karangan dari Imam Abu Zakaria An-Nawawi yang dikenal dengan kitab hadis Al-Arba'in, atau kitab yang memuat 40 hadis-hadis yang sudah terpilih dengan kualitas sahih alias kualitas yang bisa dijadikan rujukan untuk hukum-hukum Islam. Sahabat-sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membahas kitab kajian hadis? Karena mengingat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua hal yang kalau kalian pegang teguh dua hal ini tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaitan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kajian-kajian kita mulai hari ini dan berikutnya adalah mengkaji 40 hadis yang sudah disusun oleh muhaddis atau pakar hadis, yaitu Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Damashqi. Banyak produk-produk kitab yang beliau hasilkan yang terkenal, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Azkar An-Nawawi, dan termasuk yang kita kaji pada kesempatan ini adalah Arba'in. Memang tipis, tidak setebal kitab-kitab yang lainnya, tapi insya Allah dengan 40 hadis yang kita akan bahas satu persatu ini akan menambah pengetahuan kita, keimanan kita, dan juga cakrawala keislaman kita. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat muslimah yang berbahagia, marilah kita mulai dari hadis yang pertama. Saya akan bacakan lengkap daripada redaksi hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awwalu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha au imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis pertama riwayat daripada Amiril Mukminin Abi Hafs, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka siapa saja yang hijrahnya, pindahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu ditulis karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa saja yang hijrahnya karena motivasi dunia, yusibuha yang ia ingin gapai, au imra'atin yunkihuha, atau dengan tujuan ingin menikahi perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka nilai dari hijrahnya itu adalah apa yang ia niatkan. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat muslimah yang berbahagia. Dalam hadis ini tentunya banyak hal-hal yang kita akan berikan penjelasan dan kita bersama-sama bisa mempelajari pengertian-pengertian yang terkandung dalam hadis ini. Sahabat muslimah yang berbahagia, kita lanjut ke pembahasan yang tadi kita baca, yaitu kitab Al-Arba'in. Kita ulang lagi bahwa kitab Al-Arba'in ini dikarang oleh Imam Nawawi. Siapa beliau? Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazam, atau dikenal dengan Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimishqi atau Damaskus. Beliau ulama kelahiran Damaskus yang lahir tahun 579 Hijriah dan wafat tahun 652 Hijriah. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari hadis diriwayatkan oleh sahabat yang dikenal dengan Amiril Mukminin, yaitu Abi Hafs Umar bin Khattab, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa beliau dinamakan Amiril Mukminin? Karena kita ketahui bersama bahwa pengganti daripada baginda Rasulullah SAW dikenal dengan khalifah atau pengganti. Ketika Rasulullah meninggal digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau masih digelari dengan khalifah. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal lalu digantikan oleh Umar bin Khattab, beliau digelari dengan Amiril Mukminin. Jadi setelah khalifah yang kedua baru kata-kata Amiril Mukminin digelari oleh Umar bin Khattab. Kenapa beliau dinamakan Abu Hafs? Di dalam konteks bahasa Arab ada yang dikenal dengan penamaan kunyah dan laqab. Kunyah itu adalah kata yang didahului dengan Abu atau Ummu. Misalnya Abu Qasim atau Ummu Salamah. Kata-kata yang didahului dengan Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Ada lagi nanti para sahabat muslimah disebut dengan laqab atau gelar. Gelar itu atau laqab itu masudiro bimadihin au sikhriyah. Apapun yang digelari dengan yang baik-baik atau ejekan itu bisa masuk kategori laqab. Rasulullah SAW misalnya ketika sebelum diutus menjadi Rasul, beliau digelari dengan Al-Amin. Kenapa? Karena beliau orang jujur, terpercaya, amanah, sehingga orang Mekah melakopkan beliau, menggelari beliau dengan Al-Amin. Nah, dalam hadis ini Umar bin Khattab itu punya laqab atau punya kunyah. Kunyah itu beliau namakan Abu Hafs. Jadi kata-kata ada Abu atau Ummu itu namanya kunyah dalam konteks Arab. Abi Hafs, apa itu Hafs? Itu Al-Asad atau macan. Jadi karena beliau orang pemberani, jagoan dalam konteks saat itu, beliau digelari oleh orang Mekah dengan kata Abu Hafs, artinya orang yang pemberani. Adapun laqab beliau dikenal dengan Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Itu pembeda. Al-Fariqu bainal haqqi wal batil. Beliau orang tegas, beliau akan mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil. Itu adalah keistimewaan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi hadis ini spesial kalau dalam konteks mustalah hadis namanya hadis gharib. Jadi beliau saja yang mendapat hadis ini, riwayat ini langsung dari Rasulullah SAW. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal atau aktivitas atau pekerjaan itu tergantung dengan niat. Jadi sahabat muslimah ada kata-kata al-a'mal. A'mal itu artinya harakatul badan, artinya pergerakan badan. Bisa juga masuk harakatun nafs,
atau jiwa. Contoh misalnya kita bergerak, berpuasa, melakukan hal-hal itu harus dengan niat. Apa itu niat? Jadi niat itu adalah muktarinan bifi'lihi, suatu yang lahir dari hati yang mengiringi perbuatan. Misalnya kita mau sholat, Allah, disitulah pergerakan yang namanya niat. Jadi berbarengan dengan aktivitasnya. Kecuali yang dikecualikan dalam fikih itu adalah puasa. Karena tidak mungkin orang niat berbarengan dengan fajar atau subuh. Jadi niatnya itu dimundurkan sebelum fajar, dia harus sudah niat. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Jadi tidak boleh ketika subuh dia baru niat. Nah, itu pengecualian untuk ibadah puasa. Karena tidak sah kalau orang puasa niatnya sudah azan subuh. Jadi sebelum azan atau biasanya kita habis sahur, kemudian ada imsak, disitulah niat. Jangan sampai niat puasa itu malah dari setelah isya atau setelah tarawih. Itu jauh. Namun di ibadah sholat dan yang lain sebagainya itu harus bareng. Misalnya tadi sholat kita dengan takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri, Allah, disitulah kita niat dalam hati. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, di situ di hati. Lalu apa yang kita baca usolli atau nawa itu adalah lisan, itu sunnah. Jadi untuk membantu bagaimana pergerakan hati itu mulut menuntun. Nah, kalau sudah Allahu Akbar baru niat tidak sah. Atau kita belum takbiratul ihram tapi udah niat. Nah, kalau dilafalkan itu tidak apa-apa, itu sunnah. Tapi kalau tidak dibarengin dengan hati, maka sholatnya atau ibadahnya itu tidak sah. Jadi sekali lagi, misalnya makan, niatnya untuk ibadah, bekerja untuk menafkahi keluarga, kita jangan sampai nanti niat kerja, tapi tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sayang. Jadi untuk urusan pergerakan amaliyah, walaupun itu lahiriahnya adalah dunia, tapi kalau niatkan ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti itu menjadi niat ibadah. Karena memang sesuai dengan konteksnya, innamal a'malu binniyat. Pekerjaan bekerja untuk mencari nafkah, walaupun itu adalah dunia, tapi karena niatnya ibadah, maka itu ditulis sebagai pahala akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dilanjutkan dengan hadis Nabi berikutnya, wa innama likulli imrim manawa. Sesungguhnya kata Nabi, semua manusia itu tergantung apa yang ia niatkan. Kalau dia nanti, walaupun dia kerja, dia makan, itu urusan lahiriah, bukan urusan akhirat, tapi karena dia niatnya adalah manawa, maka dia diberikan pahala ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Para sahabat muslimah perlu ketahui, ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, banyak para keluarga beliau, bahkan tetangga beliau malah menjadikan Nabi itu orang yang dimusuhi bersama. Lalu beliau selama di Mekah kurang lebih 13 tahun merespon segala apa yang beliau terima dari masyarakat Mekah saat itu dengan kesabaran. Bahkan beliau sampai ada pembunuhan ketika sholat beliau dilempari oleh kotoran-kotoran hewan. Tapi apa yang beliau dapatkan tetap bereaksi dengan kesabaran dan senyum dan bahkan tidak membalas apa-apa. Luar biasa, 13 tahun adalah waktu yang tidak sedikit, tidak sebentar, tapi beliau tunjukkan bahwa hal itu tidak menyurutkan dakwah beliau. Maka saat ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hijrah ke Syam atau ke Habasyah atau ke Madinah, maka Rasulullah SAW menyuruh umatnya terlebih dahulu ketika ada ayat atau perintah untuk hijrah, untuk mencari keamanan dan kenyamanan, beliau memerintahkan umatnya terlebih dahulu, sahabat-sahabatnya beliau. Lalu beliau nanti terakhir untuk hijrah ke Madinah yang ditentukan dan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sangat antusias orang Madinah yang dikenal dengan Ansor. Jadi para sahabat muslimah, orang Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Orang yang pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Madinah disebut Ansor, yang menolong. Maka ketika para sahabat-sahabat mereka dari Mekah ke Madinah, orang Ansor begitu welcome terhadap saudara-saudara dari Mekah datang ke mereka. Bahkan mereka memberikan rumah tinggal dengan senang hati.
Misalnya orang Madinah ada rumahnya tingkat 2, untuk orang dari Mekah diberikan di bawah, maka mereka lebih rela untuk ke atas. Yang lebih capek mereka untuk bolak-balik dari atas ke bawah. Walaupun mereka tidak tahu sebelumnya, tidak mengenal dan sebagainya, tapi karena ukhuwah Islamiyah sudah luar biasa, mereka merindukan kehadiran Rasulullah dan para sahabat muslim yang lainnya. Banyak sekali yang privilege yang orang Mekah dapatkan dari saudara-saudara mereka dari Madinah. Bahkan ketika ada sahabat-sahabat yang meninggalkan Mekah tidak bawa harta, mereka berikan materi yang cukup, tidak membawa istri atau mungkin belum menikah atau lajang, mereka orang Madinah dengan senang hati menjodohkan anak-anak putri-putri mereka kepada para sahabat-sahabat mereka dari Mekah. Maka kenapa timbul hadis ini? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya, pindahnya saat itu dari Mekah ke Madinah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka hijrahnya itu dipastikan mendapat pahala karena Allah dan Rasulullah. Banyak para sahabat yang niatnya memang ingin menyelamatkan keimanan mereka, keselamatan mereka. Mereka tidak mikir apa-apa. Harta ditinggalkan, istri yang mungkin diajak hijrah tidak mau, anak-anaknya tetap kekeh untuk tidak mau masuk Islam, mereka tinggalkan dengan ikhlas, tidak membawa apa-apa, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan, hijrahnya itu dicatat menjadi hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tapi ada juga bagian para sahabat yang hijrahnya, wa man kanat hijratuhu lidunya, hijrahnya karena mendapat materi dunia, ya apa saja saat itu. Mereka mendengar ketika dari Mekah ke Madinah itu nanti mereka dapat rumah, dapat harta, dapat lahan yang bisa dibagi. Mereka berbagi orang Madinah kepada orang siapa saja yang hijrah. Ya, maka mereka termotivasi niatnya. Wah, kalau saya hijrah ke Madinah nanti dapat ini, dapat rumah, dapat materi dan sebagainya. Itu ada kelompok-kelompok yang hijrahnya karena materi atau karena dunia. Jadi dunia itu apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan secara materi. Yang kedua ada juga motivasinya karena ingin ada wanita yang bisa ia nikahi. Jadi karena mungkin masih lajang atau istrinya tidak mau ikut dengan beliau, ya akhirnya ketika nanti di Madinah mendengar ada teman-temannya yang dinikahi oleh anak-anak yang ada di Madinah, mereka motivasinya adalah ingin ada yang ia nikahi nanti, maka fahijratuhu ila mahajaro ilaih. Hijrahnya ya tadi cuma mendapat dunia atau materi atau dapat wanita yang ia nikahi. Tidak dapat pahala dari Allah karena memang hijrahnya karena materi dan perempuan, bukan karena Allah dan Rasulullah. Jadi untuk mengartikan hijrah pada konteks kekinian itu adalah bukan kita pindah lokasi, tapi pindah al-intiqalu ila af'alin yukrihullah. Kita harus pindah, bergeser dari sifat-sifat kita yang masih negatif atau yang kurang baik. Yang tadinya malas harus hijrah untuk menjadi rajin. Yang tadinya kurang memperhatikan kebersihan misalnya, yang kurang disiplin, yang kita kuatkan adalah hijrah daripada sifat-sifat kurang membangun, kurang disiplin, kurang pembelajaran dan sebagainya. Apa yang diraih saat itu umat Islam di Turki, umat Islam di Baghdad dan sebagainya, mereka lahir sebagai bangsa-bangsa besar karena memang Islam itu udah syamilah. Dalam pengajarannya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah dapat konsep-konsep yang Allah dan Rasulullah tentukan. Bagaimana hal-hal yang kurang baik seharusnya mulai saat ini bergeser ke hal-hal yang baik. Itulah makna hijrah secara universal yang kontekstualnya bisa kita aplikasikan. Jadi konsep niat itu luar biasa, bisa merubah segalanya. Dengan motivasi niat yang karena Allah dan Rasulullah, itu bisa membangun peradaban yang sepertinya mustahil untuk bangkit, tapi dengan banyak sejarah-sejarah terdahulu bagaimana Rasulullah dari zero to hero, kemudian daripada sahabat-sahabat yang lainnya, dari hal-hal yang secara ekonomi tidak memungkinkan, secara kekuatan tidak memungkinkan, tapi karena hijrahnya, karena motivasi bangunnya, untuk bisa membangun peradaban karena melibatkan Allah dan Rasulullah,
maka kemudahan-kemudahan itu didapatkan. Percayalah bahwa ketika kita hari ini dalam terpuruk, kehidupan ekonomi kita masih kempas-kempis karena memang kita sebelum-sebelumnya banyak melupakan Allah dan Rasulullah. Tapi ketika kita hadir untuk bisa melakukan perubahan minimal untuk kita sendiri, keluarga kita, dengan melibatkan dan tujuannya karena Allah dan Rasulullah, percayalah hijrahnya, pindahnya untuk bergeser dari hal-hal yang baik akan dibimbing dan diberikan keselamatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah pembahasan kita dalam kajian kitab Al-Arba'in karangan Imam Nawawi. Dalam hadis yang pertama, semoga dengan apa yang kita kaji pada kesempatan ini menambah wawasan keislaman kita, menambah keyakinan dan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.